Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa, tanggal 31 Juli 2024, akhir bulan Bapak Ibu ya. Ya, hari trading ke-132. Hari ini kita ada 3 alert Bapak Ibu, ada WiFi, BRIS, dan Jasa Marga. IHSG juga ditutup positif. Berikut ini adalah trading snapshot. Saya tidak dapat dari IDX, jadi kita ambil dari RTI ya, penghargaan untuk RTI. IHSG kita ditutup 0,19 positif. Nanti ini ada hubungan dengan rotasi bintang Bapak Ibu, dan kita lihat bagaimana dia naiknya di sini. Dia ada opening ini sepertinya opening gap up, lalu dia tutup ya. Nah, di pre-closingnya tidak terjadi apa-apa. Volume share-nya atau total value-nya adalah 13,1 triliun. Ini cukup besar di atas 10 triliun, tapi hari ini net sale 146,66 miliar. Lalu kita lihat di sini. Di all marketnya 149,66, asingnya ada net buy di 260, itu net buy paling besar ya, sisanya nggak signifikan. Lalu net sell-nya paling besar di BBRI ada 327 miliar. Lalu ada ini Bank Mandiri, lupa huruf I-nya nih, bisa ketinggalan ya. 183 untuk Bank Mandiri net sell, itu saja yang signifikan. Pendorongnya ada basic material, energi, dan finansial. Itu dia Bapak Ibu trading snapshot untuk hari ini. Kita ada 3 alert Bapak Ibu untuk tanggal 31 Juli. Di sini kita melihat ada WiFi, dia keluar jam 10-an, lalu ada season 2 BRIS dan Jasa Marga. Alert ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu, lihat ini ada waktunya. Dia bisa saja keluar pagi jam 10 misalnya, tapi kira-kira jam sore dia diguyur ya, bisa saja ya, karena dia berdasarkan waktu sekuensial di sini. Intraday ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga terima alert robot ini di Telegram bot. Bisa join Bapak Ibu dengan ada di deskripsi video linknya. Atau Bapak Ibu scan QR, di sini ada QR-nya bisa untuk mendapatkan link dari Telegram bot, atau juga join Telegram channel ada di deskripsi video. Ada website dan sosial medianya, silahkan di-follow, insya Allah saya follow back nanti. Oke, saya lanjut dengan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun ya, kira-kira di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham, dan yang paling penting adalah jangan percaya 100% dengan analisa saya. Jadikan saja sebagai second opinion ya Bapak Ibu. Ya, prinsipnya adalah jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, apalagi robot. Tapi dia membantu. Jadi Bapak Ibu bisa jadikan sebagai second opinion. Ya, Bapak Ibu jadikan second opinion. Dan Bapak Ibu wajib punya yang namanya first opinion. First opinion dapatnya dari mana? Dari lakukan analisa sendiri. Ilmunya bisa belajar dari siapa saja, mudah-mudahan cocok dengan volume price analysis ya Bapak Ibu. Toolnya juga mudah-mudahan cocok, Bapak Ibu bisa latihan. Nanti kalau saya lakukan perintah, Bapak Ibu ikuti saja step by stepnya. Nanti saya menggunakan Telegram yang di desktop. Oke, itu saja disclaimer-nya, silahkan dibaca lagi. Informasi workshop, sekarang untuk workshop tanggal 3 tidak ada, 3 Agustus, minggu ini tidak ada ya. Ada nanti Sabtu tanggal 10 Agustus. Sekarang ada kira-kira yang terdaftar ada 9 ya Bapak Ibu. Ini karena ada satu orang yang pengen mendaftar kemarin, langsung dia mau konfirmasi. Karena saya bilang bulan depan belum tentu ada. Jadi nggak tahu lagi kapan ada, tergantung sewa ruangan. Nah, dia bilang boleh nggak Pak tambah? Ya boleh lah, daripada nunggu lagi 2-3 bulan kan ke depan. Jadi masih bisa lah. Maksimum tuh mepet-mepet kita maksimum sekali cuman bisa sampai 12 orang. Oke, itu untuk trading as bisnis Bapak Ibu. Insya Allah lancar nih ya. Kemarin kita lakukan juga lancar, materi sudah siap. Untuk kelas advance, Bapak Ibu bisa mendaftar. Masih ada untuk batch, ini ketutup pula. Tanggal 11 masih ada 2, tanggal 12 nih banyak. Silakan. Nanti biasanya kawan-kawan yang sudah ikut workshop trading as bisnis bisa langsung ikut. Tapi Bapak Ibu yang sudah langsung mau volume price analysis, udah misalnya udah 12 tahun di pasar saham dan 15 tahun di pasar saham, udah punya sistem trading yang udah punya money management yang bagus, Bapak Ibu mau belajar volume price analysis boleh juga. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah pindah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi Bapak Ibu bisa aksesnya, nanti Bapak Ibu ikutin saja step by step cara menganalisa saham yang alert atau saham-saham apapun yang ada di IDX. Asal dia datanya ada, bisa kita bahas dengan bot ini. Jadi linknya Bapak Ibu bisa scan di sini atau cek di deskripsi video. Ya Bapak Ibu untuk melihat list perintahnya bisa ketik help.
Jadi ini adalah list perintah yang tersedia, command list ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang ketukar nih. Dia robotnya Haki, ya dia komplain, Pak ini kok udah nggak bisa akses, padahal dia robotnya salah. Oke, sekarang kita juga lihat tutorial. Kita cek tutorial sama Bapak Ibu. Ini kemarin ada ternyata satu tutorial yang nggak bisa di cover. Kemarin ada yang bilang, Pak, tutorial tentang market struktur ada atau enggak? Ya, insya Allah nanti kita bahas di workshop kelas advance ya, itu market structure. Oke, itu dia. Mari kita mulai dengan pembahasannya. Ini adalah akhir bulan Bapak Ibu. Jadi kita pembahasannya juga memang sudah biasanya kita pakai monthly ya, teman. Volume untuk hari ini monthly-nya valid. Mari kita cek pertama adalah alert. Itu tahap pertama yang perlu kita lakukan di end of day. Ada 31, The Wifi, Breeze, dan Jasa Marga. Nanti kita akan pilih satu ya Bapak Ibu. Sisanya kita akan pilih satu pembahasan detail. Sisanya analisa singkat saja. Lalu kita cek dengan Rekom. Rekom hari ini, rame juga ya Bapak Ibu, tapi mix ya. Di sini ada agro, sign of weakness, lalu ASI. Ini ASI Bapak Ibu bisa perhatikan ini kalau udah ya keluar di sini bullish sign. Breeze ada alert, buka, end of bearishness, era bullish nih ada sinyal bisa juga dibahas. Lalu kita lihat MPMX, PGO bullish sign, Saratoga kemarin sudah ada. Telkom ini end of bearishness, bottoming kali dia ya Bapak Ibu. Uniter Wifi ada alert. WIM bearish, hati-hati. Cepin sell, MAPI buy, NSP sell. Ini dia untuk candlestick. Ada nggak? Ini ada yang alert nggak? Tidak ada ya Bapak Ibu. Lalu kita ada Rocket Jet, ada Breeze. Ya menarik nih Breeze. Wifi juga ada. Ini banyak nih. MTEL ada ya. Jadi untuk PWS, Breeze lagi ada. Oh ini menarik nih Breeze. Isu-isunya sih laporan keuangannya meningkat ya. Nggak tahu nih nanti kalau udah keluar atau belum ya Breeze. Kalau belum keluar dia naik dulu, begitu keluar dia bisa disembelih. Golden Cross, Breeze juga ada, lalu Dead Cross Mill. Oh ini ya break upper down-cian ya Breeze. Wah banyak nih Bapak Ibu. Saratoga juga naik nih tinggi ya, alert kemarin sudah kita bahas. ASI, MPMX, nanti kita lihat. Oke kita lanjut dengan ledakan volume, SCR Vboom. Oh, ada lagi Breeze, Crash, Nickel, PGO nih Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas Breeze ya kalau begini ya. Oke, kita cek apa lagi? SCR Extreme. Nih, kita cari saham-saham ini sudah ekstrim. Apakah Breeze sudah ekstrim? Yang ekstrim daily Unilever Fear ya Bapak Ibu. Yang gridnya ya, Saratoga grid, hati-hati. Saratoganya sudah grid, mungkin supply-nya akan terpancing untuk masuk. Kita lihat dengan SCR W Extreme. Kita lihat weekly-nya. Saham-saham weekly yang sudah ekstrim. Gudang garam nih. Waduh, gudang garam nih. Sedih banget dia ya. Tekan terus. Doit, grid, ekstrim. Hati-hati juga dikoreksi. Karena sudah naik. Sekarang kita lihat dengan SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang habis panic terlebih dahulu. Terutama saham-saham yang ada alert atau Telekom. Tapi dia berada di posisi panic. Mana dia GGRM? Kalau GGRM ini panik, semakin panik dia Bapak Ibu ya. Apalagi yang mana nih? Iya, nanti Bapak Ibu cek sendirilah ya. Saya nggak ngelihat pula nih yang ada alert. Karena alert kita cuma 3, Wifi tidak ada, Breeze tidak ada. Oke, mungkin ada di Hope, SCR Hope. Nah, kita cari saham-saham rotasi yang berada di zona Hope. Wifi dia masuk zona Hope ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita akan bahas komposit dulu. Speedo. Ya, Bapak Ibu ketik saja ya. Kita mau lihat speedometer dulu. Tapi komposit kita mau lihat. Speedo Composite. Screeningnya masih ada beberapa. Tapi Bapak Ibu bisa lakukan sendirilah. Oke, netral. Sekarang berada di netral dia Bapak Ibu. Kemarin juga netral kalau nggak salah. Sekarang walaupun positif masih netral. Artinya supply and demand-nya sama kuat. Sekarang kita lihat Speedo Composite. Kalau Speedo untuk daily, Speedo untuk weekly, begitu juga Star Rotation, Star untuk daily, Star untuk ini, untuk weekly. Grid, weekly-nya masih grid, no worry masih kuat dia sebenarnya. Itu koreksi mungkin pullback daily-nya. Kita lihat dengan Star C0. Ingat ya Bapak Ibu bahwa komposit kita
positif sekarang. Dia positif hingga secara relatif energi relatif melemah. Basic, ya, infra melemah. Properti momentum yang jatuh. Power price-nya nggak kemana-mana. Trans juga, jadi tidak signifikan lah. Oh, ini cyclical yang signifikannya, Bapak Ibu. Baru basic dia terjadi ada penguatan sedikit, berbalik, kesehatan juga ada penguatan sedikit. Teknonik sedikit aja ya, dia sedikit aja, tapi dia momentum yang meningkat. Jadi yang signifikan itu saya lihat cyclical, ada basic melawan arah, kesehatan, itu yang signifikan lah. Oke, kita lihat dengan VPA. Sekarang kita lihat VPA monthly, VPM, composite. Monthly ya Bapak Ibu, volumenya ini valid. Karena sudah tanggal 31. Bagaimana kita lihat? Monthly. Monthly-nya bagus ya. Monthly-nya bagus Bapak Ibu. Day move indicate strength. Ya, candlenya hijau, bullish, indikasi penguatan. Dan dia divalidasi oleh volume. Volumenya di atas rata-rata. High volume dibanding bulan lalu dan sekarang di atas rata-rata. Oh, faktanya bagus. Maksudnya faktanya candle monthly-nya bagus. Kemarin sempat bulan lalu dia bottoming ke bawah dan bottoming ke bawah ini volumenya harus down. Kalau bottoming ke bawah cocok ini ngetes demand, volumenya besar bahaya bisa jebol. Sekarang kita lihat VPA weekly composite. Di weekly-nya baru kita tahu bahwa yang bergerak candle bullish weekly itu hanya minggu pertama. Oh ya, jadi dia sideways ya Bapak Ibu dalam bulan ini dan weekly-nya walaupun belum akhir dia low ya Bapak Ibu. Karena ini low ini bukan bulanan jelek, tapi kita masih akhir Rabu dia bisa naik ya. Tanggal 31 tuh tidak akhir pekan. Jadi dia masih bisa bergerak berubah. Jadi yang valid tuh 1 2 3 aja nih kalau candlenya. Volumenya ya. Ini masih bisa meningkat, masih bisa besar. Cuma nanti tidak masuk hitungan akhir bulan Juli. Oke, dia masih biasa Bapak Ibu berada di supply and demand zone. Masih gitu weekly-nya kita lihat di VBP dulu, VBP weekly composite. Kita memastikan supply demand, itu ada supply demand dia. Supply and demand. Ini dia supply and demand-nya Bapak Ibu di sini. Ya, jadi tergantung kalau ke atas dia menjadi demand, kalau ke bawah dia menjadi supply. Artinya orang nyangkut nih. Kalau bisa kita mau buy on wins boleh di sini lah, atur gitu. Ini ada demand besar, itu saja yang perlu kita perhatikan. Dia kalau sampai ke bawah itu bukan saya mendoakan jelek. Kalau dia mau naik harus ada pullback. Sekarang kita lihat dengan VPA composite. Oke ya, jadi dia sempat crawling. Ini istilahnya crawling, dia meninggalkan gap di sini, mungkin yang akan coba ditutup. Tapi di sini ada gap besar dan tadi kita punya demand besar. Saya sudah bikin analisanya. Volumenya rata-rata berapa hari dalam minggu ini dia sama saja di bawah rata-rata 20 hari Bapak Ibu dan candlenya day move indicate tapi hari ini less than average ya. Volumenya juga masih galau nih Bapak Ibu walaupun kita lihat besar tadi di atas rata-rata tapi masih begini aja dia mantul di bawah nanti di atas ini sell di bawah ini bolak-bolak begitu sampai ada sesuatu lah. Ini kan masih nunggu earning juga ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke sahamnya. Bapak Ibu kita cek dulu portofolio volatility map-nya. PVM mulai dari WIFI, BRIS, dan JSMR. Bagaimana sih volatilitas mereka? Saham yang Bapak Ibu ingin cek silahkan. Asal punya data 1 tahun aja ya, jadi bisa dibandingkan. Kalau dia baru IPO ya nggak fair. Kita lihat BRIS, Jasa Marga, dan WIFI dalam 12 bulan trailing, Bapak Ibu dia outperform terhadap composite return-nya. Dan WIFI ini paling volatile dibanding yang lainnya, BRIS-nya dalam setahun sudah paling tinggi naiknya untuk daily average return-nya. Sekarang kita copy dulu. Nah, kita lihat dengan portfolio correlation map. Nah, kita akan mengecek korelasi saham-saham ini dalam 1 tahun.
Breeze korelasinya kecil dengan WIFI, tapi korelasinya besar dengan jasa marga. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau punya jasa marga jangan beli Breeze, kalau punya Breeze jangan beli jasa marga. Salah satu aja. Tapi kalau punya jasa marga boleh beli WIFI ya, gitu. Jadi pilihlah. Gitu. Intinya supaya portofolionya terukur risknya. Exposure-nya terukur. Sekarang tadi kita bilang kita akan bahas Breeze ya Bapak Ibu. Nanti yang lainnya akan bahas singkat. Nah, ini saham apapun Bapak Ibu bisa ke tahap belajar, Bapak Ibu bisa ikutin flow-nya. Habis pertama kita cek alert-nya. Ya, itu dulu. Habis cek alert, kita cek alert Breeze. Kalau dia di luar Kompas 100 tentu tidak ada ya Bapak Ibu. Alert Breeze ini dia tidak fresh Bapak Ibu karena hampir tiap bulan dia sudah alert terus. Dia freshnya kapan? Freshnya itu Januari, Maret ya Bapak Ibu. Ada terus. Jadi ini memang trending ya. Ada trennya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan Speedo Breeze. Kita mau lihat bagaimana sih speedometernya. Dia berada di zona grid, berarti demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau alert sebanyak ini Bapak Ibu, ini adalah alert untuk menaikkan stop loss. Artinya dia sudah naik alert gitu. Kalau Bapak Ibu beli harusnya di bulan Januari ini harusnya, atau bulan Maret inilah sebelumnya. Kalau sekarang kan alertnya sudah banyak. Kenapa botnya masih tetap berikan alert? Supaya kita tahu, ini masih ada potensi, masih confident, jangan dijual dulu, naikkan stop loss sampai stop lossnya kena. Gitu Bapak Ibu. Toh masih ada alert kan, berarti masih confident deh, demand-nya masih tinggi, pasti ada sesuatu. Sekarang kita lihat dengan weekly-nya. Speedo Composite. Salah lagi. Composite lagi. Speedo Breeze. Kita lihat speedometer untuk weekly-nya. Nah, weekly-nya juga grid. Jadi memang sudah menguat ini Bapak Ibu. Jadi yang punya jangan buru-buru dijual lah. Stop loss-nya jangan lupa naikkan hari ini. Sekarang kita lihat dengan Star Breeze. Sekarang kita cek rotasi sahamnya relatif terhadap komposit. Kompositnya tadi positif ya. Positif berapa tadi ya? Nah, ini adalah pergerakan saham Breeze relatif terhadap pergerakan komposit. Jadi saham Breeze bergerak, volumenya ada. Komposit juga bergerak, volumenya juga ada. Nah, untuk sektor finance dia tampak terlihat menguat, bergerak di zona grid ya, ini di atas. Tapi kita mungkin lebih pendek ini ke Bapak Ibu kalau kita lihat jarak bintangnya, karena kompositnya juga menguat. Tetapi Breeze dia dari fear melawan arah langsung mungkin arahnya ke grid karena ada power price yang menguat. Oke, dia tampaknya terjadi akselerasi karena kemarin-kemarin ini jarak titik bintangnya pendek. Nah, sekarang menjadi panjang, berarti ada penguatan yang signifikan. Kita lihat weekly-nya, Star Breeze. Weekly-nya, secara weekly masih bisa berubah, Bapak Ibu, sampai hari Jumat. Tapi sampai untuk hari ini dia masih melemah nih tampaknya ya, Bapak Ibu. Relatif komposit, karena komposit juga menguat. Tangannya sudah benar. Sekarang kita lihat dengan VPA Monthly Breeze. Kita cek bulanannya. Ini bulanannya sudah benar karena tepas benar tanggal 31. Ya. Oke, Bapak, ini dia kepotong tahun 2021. Kita punya bottoming di Breeze itu sekitar 1095. Saya ikut ini ya. Breeze ini saya ikut untuk nebus ya. Waktu itu right issue saya tebus. Ini adalah low, high, low, high. Dia harus turun dulu high low untuk membentuk high. Oke, jadi monthly-nya valid, sinyalnya tidak ada, candlenya merah sedikit, volumenya di atas rata-rata. Ya, ini kalau volume di atas rata-rata candle merah, spread-nya di bawah average. Ada perlawanan mungkin ya. Kalau lihat di sini spread-nya di bawah rata-rata, volumenya di atas rata-rata. Ya, nanti kita lihat weekly-nya dulu ya Bapak Ibu, karena ini volumenya di atas rata-rata tapi candlenya merah. Ini bisa jadi volume saat dia turun, volume besar mengangkat ke atas ya. Tapi dia tidak sampai tutup jadi candle bullish. VPA weekly
breeze. Oh, begini. Sudah bottoming dia, seperti saya sampaikan tadi, ada spring. The best time for buying, second chance to buy. Ini adalah the best time for buying untuk breeze. The best, weekly, tapi weekly ya. Kalau weekly mainnya tinggi nih. The best time for buying weekly, second chance to buy weekly. Kesempatan ketiga, third time chance to buy. Ini adalah kesempatan ketiga ya. Ini kesempatan kedua, ini kesempatan ketiga, baru dah tren sendiri. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Mudah-mudahan dia high high ya. Jadi sabar saja Bapak Ibu yang punya breeze, tahan saja nih. Mudah-mudahan kita penentuannya lihat dia break new di 2960. Tapi patternnya low high high low, tinggal bentuk higher high. Oke, kalau di monthly-nya ya tingginya ada di atas ya, 3800 sudah pernah jadi tertinggi ya. Kita lihat VPA breeze daily nih. Kita trading beli sahamnya di daily atau menaikkan stop loss-nya juga bisa pakai daily. Oh, begitu. Tapi kalau di daily-nya ini kalau Bapak Ibu tarik garis, yang begini masih. Ya, jadi tunggu break lah ya. Volumenya luar biasa. Ini ledakan volume namanya ya Bapak Ibu ya. Tadi kita juga sudah cek ledakan volume. Dia ada gap nggak yang perlu ditutup. Ini ada gap sudah ditutup. Di bawah ada gap nggak. Ini gap-gapnya harus diperiksa. Jadi Bapak Ibu saat ini stop loss-nya di sini ya lah. Ya. Di sini saja stop loss-nya dulu lah. Kalau mau bilang menaikkan stop loss, masih kita cek FOL-nya nanti. Mungkin benar ini kita cek FOL-nya. Sinyalnya adalah FO to rise, bullish sign, high volume up bar, closing on the high indicator strength. Jadi ini adalah indikasi penguatan. Volumenya sangat tinggi, spread-nya wide, close-nya tinggi ya. Minor trend-nya sudah mulai up ya. Ini volumenya ini menarik, nggak bohong. Kalau volume begini pasti ada sesuatu. Kita cek nanti. Kita lihat dengan FOL breeze. Oke, jadi kalau kita mau ngambil lokal, kita ambil yang paling di break, ya ini. Lalu di antara yang di break itu kita cari swing low-nya. Sebentar, stop loss di sini ya, Bapak Ibu. Tadi berapa tadi angkanya, nanti bisa kita cek lagi. Oke, itu lalu kita lihat VBP weekly, monthly lah. Monthly untuk breeze. Enggak salah, weekly saja. Karena tadi yang penting VPA itu kalau untuk mandi. Oke, sekarang kita jelas di sini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah zona demand. Demand ya, demand zone. Ini paling kuat, ini ada panjang. Lalu di sini juga ada demand zone. Ini dia Bapak Ibu, kalau kita tarik mungkin posisinya berada di sini. Sudah dites ya mungkin. Sudah dites oleh ini. Ya boleh diambil di atasnya. Ini sudah dites, ini demand zone. Maka dia menjadi low, menjadi high. Dia harus retest dulu, dia harus tes demand-nya untuk naik ke atas. Mudah-mudahan naik. Nah, sekarang ini di sini ada namanya, ini menjadi demand kali ya. Nanti di daily mungkin kelihatan. Ini dia, atau supply and demand lah, supply biar aman. Jadi di antara ini harga masih di dalam karena ada ini tadi, ya Bapak Ibu. Ya, ini supply-nya ada, demand-nya juga ada. Demand-nya menahan supaya dia nggak turun, supply-nya menahan, ya kemarin itu dia jangan naik. Jadi kita mungkin kalau udah jebol, berarti demand-nya, supply-nya dimakan, udah dimakan. Ini ada tentu sell mother candle, ekor-ekor candle yang menandakan adanya supply. Oke, kita dapat untuk gambaran untuk supply and demand zone untuk breeze. Sekarang kita lihat VBP breeze. Kita lihat daily-nya. Di daily, ya mau dibilang berada di zona supply and demand benar. Karena ini, kalau tadi ini nggak ada, ya, ini aja nggak ada, ini masih zona supply and demand Bapak Ibu. Ya masih supply and demand lah. Ini ada, Bapak Ibu, dia ngetes. Berarti sesuatu ini yang panjang ini ya, sesuatu. Jadi di sini boleh dikatakan, berarti kita katakan aja biar aman, dia berada di zona S and D, supply and demand. Artinya dia harus break dulu. Ledakan volume ini belum terlalu signifikan karena dia belum keluar dari zona supply and demand.
Tapi ada sesuatu lah pasti. Kalau stop loss di sini, lalu kalaupun jebol main weekly-nya, ini ada volume profile ya, ini peak-nya, VOC atau apalah namanya lupa saya. Ini sudah dites oleh ini, dan dia mantul ke atas. Low, high, low, tinggal higher, high. Jadi sini low-nya, sini high-nya, ini high, low, ini nanti higher, high. Belum bisa stop loss di sini, tapi belum bisa kita katakan karena high-nya belum break, high belum break. Jadi tadi tidak setinggi ekspektasi saya sebenarnya. Masih tunggu satu candle lagi dan volume harus besar. Sekarang kita lihat dengan wave breeze. Kalau wave ini lagi sideways ini susah dilihat ini Bapak Ibu. Karena elliott wave kan susah ya ini. Dia atas bawah, tapi kalau kita lihat saat ini masih dominan down wave ya. Ini down wave-nya agak aneh nih Bapak Ibu. Dia tidak membentuk new low tapi volumenya besar. Ya, kita mau lihat ini hajar kanan ya, warna hijau, berarti hajar kanan. Orang-orang hajar kanan di breeze hari ini. Lalu kita lihat dengan ya elliott wave-nya susah dilihat baca itu Bapak, itu masih dominan down wave malah kalau lihat volumenya, tapi agak aneh ya. Terus nantilah saya mau jelaskan anehnya, nanti panjang pula ceritanya. Lalu kalau kita ceknya hajar kanan hari ini, orang greedy, yang orang cukup greed, hajar kanan, tahunya dari chart paling bawah ini ya. Lalu kita lihat dengan DOM breeze. Asingnya di atas 20%, jadi kalau saya itu jarang ketemu asing yang 100% atau 71%. Biasanya dia ya 1-2 kali pernah kedapat yang 50+1, cuman saya ambil rata-rata saja 25%, 20% itu asingnya boleh dikatakan cukup besar. Dalam 5 hari asingnya 14%, dalam 20 hari 11%, sisanya di bawah 10% Bapak Ibu dari 50 sampai 200 hari. Nah, untuk itu kita cek foreign flow-nya dengan perintah PIV. Perintah PIV breeze untuk mengakses chart foreign flow. Baik Bapak Ibu, ini adalah chart foreign flow untuk breeze Bank Syariah Indonesia. Kita lihat mungkin ada korelasinya ya Bapak Ibu, tetap ada ya walaupun dia terdeviasi. Di sini asingnya akumulasi sahamnya naik terus. Hari ini luar biasa asingnya net buy besar ya dari banding sebelum-sebelumnya, bahkan 1 bulan terakhir ini dia masih paling besar. 69,50 miliar asing masuk ke saham breeze, lalu dalam 5 hari dia 62. Memang kalau kita lihat merah-merah ini adalah net sell sedikit-sedikit saja. Dalam 20 hari dia net buy 74,91 miliar. Dalam 60 hari dia membesar net buy-nya 224,39 miliar. Dalam 100 hari dia tambah besar 724,66 miliar. Jadi kita bayangkan dalam 1 hari atau 5 bulan sebelumnya asingnya itu akumulasi besar sekali. Lalu ada keluar-keluar sedikit di bulan Mei. Itu dia foreign flow. Sekarang kita masuk ke trend breeze. Atau saya laporan keuangannya sudah belum ya? Kalau laporan keuangan sudah keluar, belum tentu harus ada ya Bapak Ibu, dia butuh waktu. Ya, di sini masih Q1-nya 5,4 EPS growth-nya bagus juga. Lalu kita lihat di sini overvalue ya. Untuk Sankey kita bikin aja yearly lah supaya Bapak Ibu kalau mau fundamental cek saja di perusahaannya, di broker atau langsung ke perusahaannya. Tapi kalau Sankey kita bikin full year saja supaya nggak berat servernya. Kita cek terakhir dengan PWS breeze. Berikut ini adalah chart PWS, apa itu? P2 valuasi. Wah, trading system Bapak Ibu buy-nya sudah banyak, ada 5 di sini, mulai dari IDX sampai TSP, lalu trennya up, volumenya sangat tinggi, spreadnya di rata-rata, close-nya sangat tinggi. Nah, ini penting nih, akumulasi dia dan strong, sinyal buy muncul ya. Yang kita perlu tambahan satu adalah flower atau rudang-rudang ini kuat. Di sini muncul lagi warna satu lagi tambahan. Mudah-mudahan besok muncul dia warna biru, maka dia menjadi kuat untuk nge-break ke atas. Mudah-mudahan ya. Kalau lihat buying pressure-nya, candle-nya kuat 69 dibanding 1. Sementara hari ini dia power buy-nya juga meningkat, power buy dia menjadi 0,6. Kalau warna merah dia menjadi power sell.
Baik, itu dia Bapak Ibu analisanya untuk Breeze dan ataupun untuk saham lainnya Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya satu persatu. Tidak ada dari pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, mau 19 tahun, tidak ada cara lain Bapak Ibu selain practice make perfect. Itu saja yang bisa saya sarankan Bapak Ibu, latihan saja lah pakai chart ini, mudah-mudahan lama-lama Bapak Ibu bisa membaca market. Oke, sekarang kita lanjut alert berikutnya, kita bahas secara singkat Wifi. Kita cek alert Wifi. Ini ada apa ya? Laporan keuangan atau ada apa ini Bapak Ibu? Silahkan komen ini Bapak Ibu. Tapi alertnya tidak fresh. Sementara alertnya itu freshnya ada dari bulan April. Bulan April ini sama bulan Mei tanggal 8 itu adalah posisi untuk buy. Iya bolehlah selama 1 bulan adalah bulan 5. Kayaknya sekarang setelah itu setiap bulan dia muncul terus ini. Sekarang kita lihat dengan Speedo Wifi. Ekstrim, hati-hati, ekstrim ya Bapak Ibu, kalau ekstrim begini memancing supply, terutama orang-orang yang intraday untuk selling besok, profit taking lah kalau dia. Apalagi yang pakai open sama low, pasti dia jualan nih. Ya. Sekarang kita cek dengan Star Wifi. Saya nggak punya, jadi bahasnya santai saja nih. Wifi dia memang melemah sebenarnya Bapak Ibu relatif terhadap komposit dalam beberapa hari kemarin sempat menyentuh zona panic tapi hari ini langsung rebound ya. Kayaknya ini kayak bola basket mantul di dinding yang mentalnya kuat sekali, boom gitu ya. Oke, itu dia daily-nya, saya nggak tahu weekly-nya ada nggak. Star Wifi. Karena dia meliuk-meliuk biasanya harus cek pakai weekly. Oh, dia weekly-nya masuk ke zona grid. Oke, lumayan juga nih ya, masih Rabu. Kalau terus menguat mungkin dia bisa tetap di grid dan arahnya sudah menguat. Oke. Kita dengan VPA Wifi, kita lihat bagaimana dia chartnya bisa menguat. Oh, udah naik tinggi. Benar saya kata tadi bahwa harusnya belinya dalam di Maret. Ada alertnya Maret ini Bapak Ibu. Itulah ya, belinya Bapak Ibu harusnya di bulan April malah. Maaf. April tanggal 17 sampai tanggal 5. Itu harusnya belinya. Kita lihat April. Ah, di sini belinya. The best time for buying. Dia akan turun memberikan second chance to buy. Kenapa ada alert? Supaya Bapak Ibu waspada untuk menaikkan stop loss. Kalau yang stop loss di sini sudah bisa naik ke sini atau ke sini nih. Jadi Bapak Ibu, Wifi belinya di mana? Alert pertama, fresh, bukan alert pertama. Alert pertama dan kedua di sini dan di sini kalau nggak salah. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini volumenya juga meledak, dia kosong, bam. Sekarang kita lihat foreign flow, Wifi. Berikut ini adalah foreign flow untuk Wifi, solusi sinergi digital. Dia Bapak Ibu lihat asingnya galau nih, masuk besar, keluar besar, masuk besar, keluar besar. Hari ini asingnya ya secara visual kita lihat dia memang paling besar hari ini untuk masuk sehari, dia 9,6 miliar asing masuk untuk hari ini. Dalam 5 hari asingnya membesar, kumulatif 7,64 asing net buy, dan 60 hari juga makin besar menjadi 10,4 miliar. Sementara dalam 60 hari tambah besar 19,33 miliar, dalam 100 hari tipis saja kenaikannya menjadi 20,34 miliar. Oke, itu untuk Wifi. Sekarang kita lanjutkan dengan Jasa Marga, alert JSMR. Jasa Marga nih dulu dia alert karena dia informasi jualan tol. Sekarang mungkin laporan keuangan atau apalah ya Bapak Ibu biasanya ada ini. Oke, alert. Oh iya, bulan Juli ini banjir Jasa Marga ya 3 bulan berarti fresh Bapak Ibu. Ini pasti mudah-mudahan harusnya belinya tanggal awal bulan kemarin tuh. Lihat dengan Speedo JSMR. Grid dia artinya demand-nya lebih besar daripada supply ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu weekly-nya silahkan cek sendiri. Kita lihat dengan Star JSMR. Wah, meliuk-meliuk dia. Nah, kalau yang begini mau nggak mau harus lihat weekly-nya. Di sini masih stabil sih, tapi di sini langsung ada sesuatu. Oke, nggak apa-apa kita lihat weekly-nya. Star JSMR. Saya tidak punya ya saham Jasa Marga, jadi santai saja. Walah, bagus pula. Kalau weekly-nya dia sempat jatuh hilang momentum, lalu ada perlawanan di sini, Jack ya. Ini disebut dengan habis panic terbitlah hope. Nggak tahu sudah masuk hope mungkin. Kalau weekly-nya ya. Sekarang kita cek dengan VPA JSMR. Bagusnya itu karena dia masih berada di segitiga buy ini ya. Oh, begini dia. Lihat weekly-nya Bapak Ibu ya, karena di sini dia kalau lihat dia break pasti dia membentuk pattern baru nih.
Tapi kalau dia tertahan, dia turun ke bawah, maka disebut dengan double top. Strength in returning after downtrend. Jadi sempat ada penurunan 3 kali. Dari kemarin sudah ada perlawanan. Lalu hari ini menguat, tapi tidak berhasil close di 5.600. Tergantung high ini kalau dia berhasil close di atasnya, maka pattern baru. Ya, saya tidak punya jasa marga. Bapak Ibu yang punya bisa diperhatikan ya. Ini volumenya juga meningkatnya cukup signifikan nih Bapak Ibu. Di sini sudah akumulasi dia. Volumenya besar, dia rata-rata selesai. Silakan ya Bapak Ibu analisa. Tambah satu lagi, ini kenaikannya didukung asing atau enggak? PIF, JSMR, kita pakai foreign flow untuk jasa marga. Baik. Berikut ini adalah foreign flow untuk jasa marga. Bapak Ibu bisa lihat. Saat dia April, itu ada korelasi. Asingnya keluar, sahamnya turun ya. Mulai awal Juni baru ada sedikit perbedaan. Ya, di sinilah pertengahan Juni lah. Sahamnya naik, asingnya turun ya. Itu kita lihat. Jadi mulai April masif sekali asing keluar sampai pertengahan atau awal-awal Juli. Yalah pertengahan sampai awal Juli. Itu masif sekali. Dimulai dengan akhir Maret malah. Kalau kita lihat besarnya ini. Dan di situ pun juga sahamnya turun. Oke, itu dia foreign flow untuk ini. Kita belum sebutin ya berapa. Ya, hari ini dia net buy, Bapak Ibu 11,53, dalam 5 hari dia 7,85, lalu dalam 20 hari net sell. Karena terlihat ya, Bapak Ibu besar dia. Bab 3,83 miliar dalam 10 hari. Dalam 60 hari asingnya besar, dia net sell 250,26 miliar, dalam sehari ada 361,52 miliar asingnya net sell. Jadi memang ini sepertinya dalam 5 hari baru mulai rebound nih Bapak Ibu. Itu pun akibat masuk besarnya hari ini ya. Jadi awalnya benar-benar touch asingnya masuk hari ini. Disupport oleh asing dia volume besarnya. Baik, itu dia Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di aftermarket close. Semoga bermanfaat. Silahkan Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Bagi yang ingin berminat untuk ikuti workshop, silahkan hubungi saya dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.